Dengan melakukan hal yang sederhana yang dianggap mungkin sangat kecil, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu bisa mengubah atau meningkatkan kesejahteraan dari orang lain. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di pagi hari ini dalam Rumah Belajar Oki. Selamat pagi, Selamat Oki. pagi. Selamat pagi juga Pak Hendro. Pagi, Dan juga Pak. selamat pagi buat Putri. Pagi. Halo Putri. Putri bolos hari ini? Enggak, masuk siang. Oke, masuk siang. Nggak apa-apa ya ditemenin sama gurunya. Tapi Mas Oki, saya penasaran waktu tahun 2010 begitu, Mas Oki memulai rumah belajar ini. Apa yang mendasari sih saat itu? Yang mendasari saya saat itu ya saat saya hampir 10 tahun itu keliling Indonesia dari Papua sampai Aceh gitu. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya prihatin dengan kondisi yang ada. Kok nggak ada, sepertinya tidak ada perubahan gitu ya. Saya tahu banyak teman-teman melakukan hal untuk pemberdayaan kepada masyarakat, tapi kok kayak seperti kok ada apa yang salah dari kegiatan ini. Padahal ada banyak lembaga sudah berperan, ada banyak uang sudah diberikan buat mereka gitu ya. Terus saya juga prihatin melihat misalnya makin banyak banner di jalanan, billboard, mengajak orang untuk membantu sesama gitu ya. Terus jadi berpikir apa yang bisa saya lakukan buat hal itu ya. Saya titik kulminasi sebenarnya karena saya mau sekolah. Terus saya nggak bisa sekolah di luar, pacar saya juga akhirnya sekolah di luar, akhirnya saya nggak bisa kegiatan Sabtu Minggu gitu. Jadi akhirnya saya datang ke tempat-tempat saya pernah dulu kunjungi, ketemu dengan ibu-ibu di sana, terus saya cerita, Bu saya mau dong ketemu sama anak-anak yang dulu pernah saya ajarin gitu ya, atau mungkin sudah besar mereka ya, atau adik-adiknya gitu ya. Mungkin saya kemudian setelah itu ya, dengan modal buku gambar sama alat tulis gitu ya, saya ngajarin mereka. Dan selama sejauh itu atau selama 2 tahun awalnya, Oki berjuang sendirian tanpa ada yang membantu sama sekali ya dalam hal donasi seperti itu. Iya, jadi sebenarnya benar itu. Jadi saya nyisihin sedikit uang saya, karena saya diajarin sama keluarga saya bahwa saya harus menyisihkan sedikit pendapatan saya buat anak-anak gitu. Kalau cuman hanya alat tulis, hanya buku gambar gitu, pensil menurut saya bisalah gitu loh. Dan ternyata saya terkesan saat anak bilang cuma dikasih satu pensil, terus mereka gambar, terus mereka nulis gitu, yang tadi nggak bisa nulis, mereka bisa nulis. Padahal pensil harganya berapa gitu ya. Dan dia seneng lagi, dan akhirnya dia cerita sama teman-temannya ngajar sini, meskipun dulu tuh modalnya cuma krayon 5 biji rame-rame gitu ya. Jadi setelah selesai kumpulin deh, kita besok pakai lagi buat minggu depan. Jadi pelan-pelan dari situ. Berarti berawal memang dari idealisme untuk berbagi begitu ya? Bisa jadi. Dan akhirnya semakin banyak gitu ya. Iya, setelah jadi keluarga saya juga nggak tahu. Jadi mereka bikin ini satu kegiatan. Saya latar belakang saya kan tuh kerja dengan lembaga swadaya masyarakat internasional. Jadi latar belakang saya itu, jadi ya saya juga mau bagi sedikit sih pengalaman saya dulu bekerja melayani orang-orang di daerah itu, saya coba terapin di Jakarta. Dan ternyata ya hasilnya ya nggak kebayang sih sampai sekarang bisa seperti ini gitu, bisa ketemu Mas Hendro, bisa ketemu yang lain-lain gitu ya, dengan latar belakang mungkin mereka secara pendidikan lebih baik daripada saya, secara ekonomi juga lebih baik gitu, tapi saya coba mulai sesuatu yang sederhana ini sih. Nah, dari idealisme Mas Oki, apakah itu juga yang terbesit di pikiran Mas Hendro waktu memang oke, saya juga mau nih memulai rumah belajar ini? Iya, sama sih. Pertama-tama saya berterima kasih sama SMA saya, Profesor Jebrito di Jogja, yang mengajarkan kami dengan semangat man for others gitu. Bahwa orang itu hidup menjadi manusia akan baru berarti kalau kita menjadi manusia bagi sesamanya. Lalu kan kita mencari bentuk ya. Saya tahu teman-teman saya yang dan juga dengan caranya masing-masing. Lalu ya jodoh lah, lalu ketemu dengan Oki ini yang saya kagum dengan sahabat saya ini, orang yang hebat. Dia bilang dengan ide yang kecil gitu. Mulai dengan 10 anak di kolong tol Pluit, dan sekarang sudah ada lebih dari 800, dan dia masih merasa ini ide kecil gitu untuk Indonesia. Dan Putri ini adalah salah satu yang belajar di sana. Di Pluit ya? Bukan, Putri belajarnya di Koja, di Kampung Beting, itu di belakang Jakarta Islamic Center. Jadi di tengah bangunan yang megah itu, itu masih ada anak-anak yang rutin setiap minggu gitu ya, itu belajar gitu ya. Di tengah akses air bersih susah, kemudian kalau mandi juga mereka harus ke WC umum dan mereka harus membayar gitu ya. Jadi pelan-pelan ngajarin mereka juga bahwa air itu mahal gitu ya. Dan yang kedua ya,
pokoknya kalau mau belajar sama saya syaratnya cuma satu, mandi. Jadi kalau Kenapa mandi? karena saya belajar waktu kecil dulu sebelum saya les dengan guru saya diajarin pokoknya mandi dulu ya. Jadi bersih. Jadi kayaknya seger semua. Jadi dan lebih mudah untuk menyerap. Betul. Mas. Jadi itu yang kita mulai dengan padahal tuh sederhana ya sebenarnya. Makanya saya bilang ide kecil buat Indonesia ya ini kali dengan mandi itu sebagai satu persyaratan. Terus periksa kuku. Kalau nggak mandi saya nggak boleh belajar. Berarti kalau panjang, Putri kalau kukunya panjang harus langsung dipotong iya. gitu. Pernah kita saya bawa film untuk diputar sama-sama gitu kan. Tiket untuk nonton itu ya gitu, periksa kuku dulu. Kalau yang bersih baru boleh masuk nonton. Kalau Putri sendiri udah berapa tahun belajar nih bareng sama Pak Oki, sama Pak Hendro? Selama 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti duduk di bangku setara Kelas 5. dengan kelas 5 SD. Apa yang dipelajari oleh Putri setiap hari? Ya itu pelajaran-pelajaran yang susah, itu dipelajarin di situ sampai bisa. Oh, yang susah belajar apa? Ya banyak matematika, bahasa Inggris. Tapi seneng. Seneng. Paling suka mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Wow, hebat. Kamu sama nih sama Kak Adria. Beda banget sama aku. Kamu bawa buku apa sih itu? Bawa buku gambar. Oh, buku gambar. mau dikasih Hasil gambar lihat kamu? gambarnya. Boleh lihat. Iya bagus sekali. Jadi Ini juga ini juga kita ngajarin tentang makanan gitu ya. Karena background saya pendidikannya kan gizi. Iya. Jadi saya ngajarin anak kadang waktu itu bingung apel warnanya biru, ungu, coklat gitu ya. Terus jeruk juga warnanya warna-warni ya. Setelah belajar itu besoknya baru saya ya udah kita lihat tuh buah yang bener tuh warnanya apa gitu ya. Terus mereka menggambar sesuai dengan ini mereka gitu. Mungkin nanti kapan-kapan pakai buahnya beneran ya. Jadi setelah ngajar terus kita makan sama-sama juga. Biasanya gitu Mas. Biasanya yang bagus kita bagi buahnya ke anak-anak. Tapi sejauh ini Mas Oki sudahkah pernah melakukan misalnya komunikasi gitu dengan pemerintah untuk misalnya dibantu lebih mengenai tenaga ataupun donasi uang gitu? Sebenarnya kok salah satu keunikannya saya tuh tidak pingin maaf dan nanti minta-minta gitu ya. Jadi ini semua itu kayak kita dapat tempat belajar di Bintaro itu dari sebuah perusahaan gitu ya. Mereka ngelihat kegiatan saya. Jadi itu heboh tuh sejak saya masuk salah satu koran nasional gitu ya. Terus saya juga nggak tahu tuh saya cerita macam-macam gitu ya. Terus dicatat masuk besoknya langsung semua orang nyari-nyari saya. Terus apa yang bisa kita bantuin gitu. Bilang kalau mau bantuin ya saya cuma butuh tenaga pengajar gitu ya. Makanya saya bilang kalau Mas Hendro mau bantuin, saya cuma butuh tenaga pengajar. Nanti setelah itu kreativitas itu muncul dari teman-teman. Dan saya bilang juga kelas belajar Oki ini ya memang sih kenapa namanya Oki ya, saya nggak tahu waktu itu anak-anak butuh identitas kan ditanya sama orang tuanya, kamu belajar di mana, di Oki Bu, di Oki ya nama itu ya jadi trademark, jadi kayak brand gitu deh. Tadi kata Mas Oki sedikit narsis begitu, begitu ya Mas Oki? Ya kayak gitu sih. Setelah itu baru mulai cerita saya pakai, setelah saya ngelihat ada kebutuhan saya pakai sosial media, saya cerita dengan teman-teman saya, justru malah kesulitan saya adalah bercerita dengan teman-teman dekat saya. Jadi ya mungkin mereka udah tahu kegiatan saya kali ya, percaya nggak percaya mungkin jangan-jangan nih Oki dapat dana dari mana gitu ya. Padahal sebenarnya ya enggak, ini penyisihan saya dan teman-teman akhirnya menyisihkan sedikit. Udah aku bagian fotokopi deh, kalau fotokopi aja bisalah gitu. Akhirnya teman-teman ngambil bagian itu. Oke, kalau Putri sendiri dari sekian lama nih sudah diajarkan, pernah nggak mungkin mengucapkan sesuatu atau satu rasa syukur, rasa terima kasih ke Pak Oki dan juga Pak Hendro? Mungkin ada yang ingin disampaikan di hari ini? Ya terima kasih sih udah ngajarin anak-anak di wilayah saya biar jadi pintar. Ya sungguh bersyukur banget, soalnya kan anak-anak situ ada yang nggak sekolah, ibu-ibunya juga orang tuanya pada nggak mikirin anak-anaknya. Kenapa nggak mikirin, atau karena tidak mampu atau karena sibuk dengan kegiatannya masing-masing? Ya karena tidak mampu dan karena anak-anaknya juga pada susah dibilangin gitu, nggak mau pada sekolah. Tapi Putri mengajak teman-teman kan untuk terus belajar begitu. Suruh belajar di Oki aja biar pintar, belajar ngitung gitu. Belajar ngitung, iya nanti biar nggak dibohongin orang ya. Kalau Putri sendiri, tapi cita-citanya apa sih nanti kalau udah besar lagi?
jadi arsitek. Mau jadi Wow. arsitek, wah nanti ikut bantuin gubernur kita ya untuk menata kota Jakarta supaya nggak semrawut, supaya nggak ada lagi nanti adik-adik Putri yang belajarnya harus di tempat-tempat yang seperti itu, semua harus belajar di tempatnya yang nyaman, dapat pendidikannya itu juga yang baik, ya kan lingkungannya yang sehat, yang positif gitu ya Put ya. Iya. Kalau dari Mas Hendro, ada nggak sih pengalaman menarik saat mengajar kepada anak-anak ini? Iya, kan awalnya saya join ke Oki itu juga kan dia seperti yang diceritakan tadi, lihat sendiri seperti apa. Lalu saya melihat, wah anak-anak ini, saya ini yang di Pulau Kandang di dekat Kelapa Gading, keras-keras ya anaknya. Lalu saya pikir kayaknya perlu sentuhan musik nih. Jadi akhirnya kita belajar. Saya mengajar angklung di situ, kita bawa angklung ke sana. Angklung karena angklung itu alat tradisional, mereka perlu tahu bahwa kita punya alat yang bagus, ya, lokal Indonesia sendiri. Lalu juga kan angklung itu nggak bisa main sendiri, Iya. harus kebersamaan. Oh. Jadi dari situ terbina rasa kebersamaan, setia kawan dan sebagainya. Budi pekerti juga jadi makin halus gitu ya. Lewat Itu ya sih yang menarik. Dan hebatnya mereka anak tuh udah main udah berapa kali, udah rekaman juga loh mereka. Oh ya? Jadi waktu itu mereka masuk studio, jadi ada salah satu teman saya ngelihat anak-anak ini main musik, dia coba mau combine ya dengan musik modern gitu ya. Terus akhirnya kita bilang tempatnya itu dengan salah satu acara besar gitu deh. Terus kalau terbuka gini, kalau kita cuman ini doang kayaknya mengandalkan berapa mic gitu ya untuk dengerin. Akhirnya terus ya udah direkam aja nih, kita masuk studio dan mereka langsung ini beneran nih Kak, gitu. Mereka sampai nggak percaya gitu loh. Jadi yang, gitu deh. yang menarik itu melihat perubahan mereka dari yang katanya awalnya minder sekarang jadi percaya diri. Biasanya memang saya sempatkan sebelum latihan saatnya dengarkan saya cerita dulu ya 15 menit. Lalu saya cerita mengenai orang-orang yang berhasil mengubah nasibnya, mengubah hidupnya. Terus, ya kita semangati mereka supaya berani bermimpi dan berani mengubah nasib tuh. Kalau mereka terlahir sebagai orang miskin itu bukan salah mereka. Tapi kalau mereka meninggal masih miskin itu salah mereka. Wah, saya tahu sekali itu quotes-nya dari Bill Gates itu katakan seperti itu ya. Pokoknya kita harus berani untuk bermimpi dan Putri juga harus tetap bermimpi setiap hari ya. Tapi Tentunya bermimpi belajar. juga terus berusaha untuk akhirnya bisa terwujud. Terakhir dong Mas Oki, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat-masyarakat lain yang juga tergerak untuk melakukan aktivitas serupa seperti Mas Oki. Ya, sebenarnya ini hal yang sederhana ya, karena dari teman-teman saya yang kenapa ada di Papua, kenapa ada di Makassar, kenapa ada di Solo. Sebenarnya saya cuma bilang ya lingkungan mereka aja gitu loh. Pokoknya dengan ya kasih saya bilang dengan modal buku gambar kah atau kertas gambar kasih aja ke mereka gitu. Meskipun kita tahu kita nggak punya kemampuan menggambar dengan baik gitu misalnya. Tapi itu akan kelihatan bagaimana kreativitas anak-anak itu dalam menciptakan sebuah karya itu ya amazing banget sih buat saya gitu ya. Pasti tidak ada batasnya Iya, gitu tidak ada ya. batasnya dan jikalau seandainya gitu ya setiap orang gitu memberikan satu pensil saja buat anak-anak, misalnya anak bapak itu. Saya kalau ketemu anak pemulung saya nggak pernah ngasih uang. Kalau saya ada pensil di tas saya kasih pensil ke mereka. Bahkan tuh pernah saya di waktu di Gading tuh dibuang. Buat apa pensil itu gitu ya. Terus saya bilang kenapa dibuang? Kalau dengan pensil itu kamu bisa tadi dibilang bisa mengubah dunia gitu ya. Kamu bisa menulis, kamu bisa berhitung, kamu bisa jadi arsitek, kamu bisa jadi guru, kamu bisa jadi apapun gitu ya. Jadi itu yang kita Jangan bisa lakukan. sepelekan, bolpen ini bisa menjadi Bolpen sesuatu. Betul, sangat-sangat penting. Apalagi pendidikan memang adalah dasar dari semuanya. Terima kasih banyak ya Mas Oki. Sama-sama. Terus menginspirasi pastinya. Kita juga pasti mendukung. Terima kasih Mas Hendro dan juga Putri. Nanti siang sekolah ya. Jangan-jangan